Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal otomotif yang akan memberikan perspektif berbeda kepada teman-teman sehingga memiliki pandangan berbeda dalam memandang dunia otomotif. Pada video kali ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman milenial tentang mobil listrik. Tentunya ini harus diperhatikan oleh teman-teman milenial karena ini teknologi yang ramah lingkungan. Harapan-harapan itu tidak akan bisa kami harapkan kecuali pada generasi-generasi milenial. Maka dari itu jangan sampai melewatkan video ini. Oke, mari kita lanjutkan ya. Video kali ini tentang mengenal mobil listrik, solusi ramah lingkungan bagi generasi milenial, generasi Z ya. Jadi mari kita mempelajari bersama-sama tentang mobil listrik ya. Mobil listrik adalah kendaraan yang menggunakan motor listrik ya untuk menggerakkan rodanya. Yang menjadi pembeda antara mobil konvensional dengan mobil listrik yakni konsumsi BBM-nya. Jika konvensional maka menggunakan bahan bakar dari fosil, entah itu bensin ataupun solar ya, atau diesel. Nah, sedangkan kalau mobil listrik menggunakan energi listrik yang tentunya tidak memiliki emisi gas buang. Nah, ini yang akan menjaga lingkungan kita sehingga tidak mempengaruhi perubahan iklim. Pada era ini kendaraan yang sudah semakin macet, sudah semakin padat, tentunya ketika ada terobosan baru tentang mobil listrik ini perlu diperjuangkan agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, salah satu keuntungan besar dari mobil listrik yakni polusi udara yang memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Tetapi selain itu kita juga akan mendapatkan keiritannya ya. Dibandingkan dengan menggunakan mobil konvensional berbahan bakar minyak ya, mobil listrik ini lebih irit ya. Sekali charge itu hanya kurang lebih antara 20.000 hingga 30.000 dan itu sudah bisa menempuh jarak berpuluh-puluh kilo sesuai dengan yang dikeluarkan oleh mobil tersebut. Nah, tentu ini menjadi tawaran yang menarik, sangat cocok untuk generasi milenial, anak kuliahan, anak sekolahan ya, tentunya yang sudah memiliki SIM ya. Nah, ini menjadi alternatif yang menarik sehingga tidak membuat kantong bolong ya. Ngecas bisa di rumah. Nah, walaupun saat ini untuk ngecas di rumah butuh waktu lebih lama karena dayanya yang sangat kecil. Akan tetapi teman-teman bisa mempertimbangkan ya ngecas di pengecasan yang memiliki sistem regeneratif yang lebih besar ya. Tentunya itu bisa dilihat di aplikasi PLN Mobile. Nah, itu sudah bisa diketahui. Nah, atau teman-teman bisa mendownload aplikasi khusus. Nah, dari aplikasi khusus itu nanti teman-teman bisa melihat di mana titik-titik chargingnya yang menawarkan fast charging. Nah, biasanya kalau di tempat PLN itu biasanya sudah ada, akan tapi tidak semua tempat ada. Nah, kalau di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, Jakarta itu biasanya sudah banyak fasilitas-fasilitas ngecasnya. Nah, selain itu untuk mobil listrik juga menawarkan pengalaman mengemudi yang tenang dan responsif. Tidak seperti mobil berbahan bakar minyak yang lebih berisik, apalagi kalau diesel ya, suaranya pasti lebih kencang. Nah, kalau kita menggunakan mobil listrik ya, itu tidak ada suara sama sekali sehingga mungkin kita sulit membedakan mobil ini sudah menyala atau belum. Nah, ini yang menarik ya. Listriknya Genesis dari Hyundai, halus, nggak ada suara. Selebihnya yang mengikuti kendaraan listrik atau mobil listrik ini fiturnya canggih ya, fitur-fitur yang mungkin tidak ada di
mobil konvensional, teman-teman bisa menemukan di mobil listrik ini. Selain itu, saat ini perusahaan-perusahaan besar otomotif sudah memikirkan bagaimana cara ngecas yang cepat ya, sehingga lebih praktis. Nah, teman-teman tentunya pada titik ini perlu mempertimbangkan suatu ketika bila hendak membeli mobil, katakanlah budgetnya 200 jutaan atau 600 juta atau bahkan 1 M ya. Lah teman-teman, daripada membeli mobil konvensional ya, tentu pertimbangan terlebih dahulu untuk membeli mobil listrik karena memang ramah lingkungan. Ketika teman-teman sudah bersumbangsi di situ, maka teman-teman sudah membantu negara dalam percepatan mobil listrik, karena itu sudah ada undang-undangnya, tertera sudah jelas. Nah, ketika teman-teman membantu program itu, pemerataan kendaraan listrik lebih cepat, nah nanti tentunya semua spare part dari mobil listrik akan menjadi lebih murah, dan ketika sudah lebih murah maka semua lapisan bisa mengonsumsi atau memiliki mobil listrik. Tentu ini menjadi impian dari sebuah negara maju ya. Indonesia tentu harus mencapai itu. Tanpa bantuan dan spirit dari teman-teman muda itu lebih sulit diterapkan. Maka dari itu pesan saya, pertimbangkan membeli mobil listrik bila teman-teman memang pecinta lingkungan atau memiliki otomotif di Indonesia semakin berkembang. Oke, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saja video ini bisa menjadi racun kepada generasi-generasi milenial untuk memilih mobil listrik. Cukup sekian. Bila teman-teman suka dengan video semacam ini, maka tekan like, subscribe, dan juga nyalakan bunyi loncengnya, sehingga ketika saya membuat video baru teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan. Dan bila ada pertanyaan maka klik di kolom komentar. Sekian, terima kasih, selamat menikmati video-video saya selanjutnya. Salam otomotif.